Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara Podsantren bersama saya Rifan Taufik, dan saya juga ditemani lagi bersama Ustadz Restu Asarifusta. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Sehat. Mungkin kita akan itu lagi akan ngobrol-ngobrol santai lagi lah. Siap. Kalau kemarin kan ngobrolnya tentang ya lebih ke umum lah, tentang pesantrennya, tentang sejarah-sejarah, tentang ada filosofi juga ya. Sekarang Ana mau nanya nih, kenapa sih pesantren itu lebih unggul gitu daripada yang lain, atau intinya kayak gini ya, pentingnya kita masuk pesantren itu kenapa sih gitu kan? Dibandingkan ke sekolah-sekolah yang lainnya gitu. Jadi kenapa pondok pesantren itu lebih penting? Kenapa orang harus masuk ke pondok pesantren menurutnya? Gitu. Apa sih keistimewaannya gitu kan? Ya itu memang pertanyaan yang harus dijawab oleh siapapun orang, pertama-tama orang yang ingin memilih pondok pesantren itu. Tapi siapapun orangnya atau orang tua mungkin ya, ketika dia memilih pondok pesantren, tentunya itu tidak bisa dijawab kalau misalnya pondok pesantren itu sendiri ataupun sebagai sebuah lembaga dia tidak bisa menjelaskan apa keistimewaannya gitu. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk menyampaikan keistimewaan pondok ini. Tapi ya pondok pesantren ini sudah berjalan, sistem pendidikan pondok pesantren ini apalagi di Indonesia khususnya itu sudah berjalan sekian lama gitu. Sejak zaman pra kemerdekaan sampai ke pasca kemerdekaan gitu. Nah, itu artinya memang ya hari-hari ini orang sudah banyak yang mengetahui secara umum apa keistimewaan, sehingga ketika orang tua ingin memilih pondok pesantren itu mereka rata-rata sudah tahu dan bisa membedakan apa keunggulannya pondok dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain. Nah, kalau secara umum dan sependek pengetahuan Arestu itu dulu ada sistem pendidikan berasrama yang diciptakan sedemikian rupa justru oleh bukan dari kalangan kiai, kiai. Itu tokoh pahlawan nasional. Siapa tuh? Ki Hajar Dewantara. Walaupun saya sendiri menyebut Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya kiai gitu. Kiai karena punya otoritas dalam bidang pendidikan itu dalam pandangan Arestu ya. Ki Hajar Dewantara itu bikin yang namanya Taman Siswa. Di Taman Siswa itu beliau nulis satu pemikiran tentang pendidikan itu dalam bukunya. Itu sistem pendidikan yang ideal itu adalah ketika anak-anak dididik dalam satu lingkungan di sebuah asrama, berbagai macam pendidikan bukan hanya di dalam kelas tapi seluruh kehidupannya diajarkan dan dididik, maka itulah sistem pendidikan yang ideal. Oh, jadi kalau di pesantren itu nggak hanya belajar dalam kitab-kitab aja, tapi keseluruhan kesehariannya itu. Nah, itulah dia. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu ada sosok guru, sosok kiai yang dia di situ tinggal hidup selama 24 jam gitunya, 24 jam. Dan santri belajar kepadanya. Bukan hanya urusan ngaji kitab itu. Santri juga melihat bagaimana gurunya hidup di dalam rumah, gurunya beribadah, gurunya bahkan bertani, berdagang segala macam itu santri melihat. Nah, oleh karenanya memang keteladanan di dalam pondok itu
penting datang dari seorang guru. Iya. Nah, karena total 24 jam itulah akhirnya pendidikan di situ berlangsung. Pendidikan di situ berlangsung. Nah, itulah keistimewaannya pondok pesantren. Kalau di sekolah, punten-punten kalau di sekolah kan Iya. dari jam 7 sampai jam Iya. 12 atau paling sore jam 3 gitu ya, jam 5. Itu guru masuk. Setelah itu murid keluar lagi dari sekolah, mereka ketemu lagi lingkungan yang lain lagi. Iya, benar. Ketemu lagi lingkungan yang lain lagi, pendidikannya lain lagi gitu. Iya. Dan tidak tahu kita bagaimana nasib anak murid ketika sore, ketika siang atau malam di luar sekolah. Guru udah Iya. secara ini ya, guru bertanggung jawab hanya di dalam Sekolah. sekolah. Tapi di dalam pondok pesantren, santri itu dia mau nggak mau hidup totalitas di dalamnya dan mendapatkan penempaan dan bimbingan selama itu pula gitu. Ya, jadi kalau mau lihat idealnya itu yang paling pokok itu di situ. Totalitas pendidikan di pondok pesantren itu yang mesti. Makanya karakternya ya lain gitu, karakternya lain karena dia bukan cuma waktu ngajar atau waktu ngaji aja dia belajar, tapi di luar itu dia belajar gitu. Ya, Gitu ya. Nyapu, ngepel gitu, ngoret, mun ieu mah terus buang sampah segala macam gitu. Berhubungan dengan teman segala macam. Nah, itu keistimewaannya. Jadi memang yang paling pokok itu di situ. ya, jadi ketika nanti pas pulang tuh itu manfaatnya tuh dalam masyarakat itu lebih multifungsi ya. Iya, itu. Kalau biasanya kan kalau santri udah pulang ke rumah itu ke kebun bisa, segala bisa juga ya kan, karena kan di pondoknya pun serba diajarin ya, nggak cuma belajar kitab-kitab aja kan di pondoknya juga kalau di pesantren itu, tapi 24 jam kesehariannya itu nggak itu kayak bermacam-macam pelajaran, nggak cuma di dalam kelas tapi di luar kelas juga ya. Iya kayak gitu, makanya nah itu dia, itu yang diunggulkan di pondok pesantren. Dalam pesantren tuh ya. Diunggulkan di pondok pesantren secara ini. Nah, ada nggak yang sistem seperti begitu? Maka padanannya punten-punten yang 24 jam itu ternyata bukan pondok pesantren kan. Oh, iya. Militer juga sama. Nah, sekarang berarti harus ada yang lebih spesifik lagi pondok pesantren itu ternyata. Nah, apa tuh? Yaitu pandangan hidupnya. Ya. Pandangan hidupnya dia. Nilai-nilai yang diterapkan di pondok pesantren itu yang menjadikan dia lebih banyak berbeda lagi gitu. Iya. Kalau misalnya disiplin ketat segala macam, akpol, akmil itu lebih sama gitu. Iya, Atau bahkan yang longgar sekalipun gitu ya, sekolah taruna, bukan longgar. Yang selain akpol, selain akmil, sekolah taruna itu banyak ya. Iya, benar. Sekolah taruna. Nah, sekarang pondok pesantren itu apa? Nah, di dalam pondok pesantren santri diarahkan untuk mengenal dan mengetahui mana yang lebih harus didahulukan dalam menuntut ilmu, yaitu yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Nah, disinilah menjadi poin pentingnya pondok pesantren. Kalau di luar mungkin kalau misalnya pelajaran-pelajaran sesuai dengan kejuruannya itu yang harus diajarin. Iya. Soal-soal tentang apakah dia punya keimanan yang benar, punya pengetahuan tentang tauhid yang benar, itu ya nggak tahu lah. Yang penting profesinya sesuai profesi. Walaupun disiplinnya ketat. Soal dia punya adab yang benar atau tidak itu nggak tahu lah gitu ya. Iya. Tapi kalau di pondok pesantren sebelum pondok pesantren itu kan punya spesifik nanya. Sananya sekarang mah berbagai macam, ada yang dibekalin keterampilan ini gitu. Tapi yang paling penting itu mendidik karakter anak-anak. Iya sih. Gitu kan. Salatnya bener ente eta baca Qur'anna kumaha. Iya. Gitu kan. Akhlakna kumaha. Ini yang
poin-poin yang penting yang seperti begini yang semakin membedakan pondok pesantren dengan yang lain. Iya sih, betul. Jadi pendidikannya benar. Jadi nama aya supaya dikotomi aya KBM jeung non KBM nya. KBM itu kegiatan belajar mengajar. Iya. Kalau di luar KBM itu yang di dalam kelas. Kalau yang di luar kelas nggak KBM. Padahal coba tuh cuma kegiatan belajar mengajar. Iya, benar. Di pondok pesantren santri mahir ngepel masjid gitunya, ngebersihin masjid itu kita dianggap belajar. Padahal itu ke belajar. Belajar itu iya. Itu belajar. Ketika ada ustadz atau kiainya ngarahkan dia bagaimana caranya bergaul dengan teman yang baik, bagaimana dia menghormati guru segala macam, itu di luar kelas Iya. Di luar kelas dengan praktek itu nggak dianggap mengajar. Padahal itu KBM. Iya. Jadi totalitas pendidikan itulah yang semakin membuat pesantren istimewa. Katakan harusnya happy tapi jadi santri mah kenapa? Dia belajar 24 jam tanpa merasakan dia belajar. Ya sih, yang Rifan rasain juga seperti itu sih. Jadi gitu. Sekarang dia berarti kalau ada orang yang ditanya ya bikin CV ya, atau ditanya kurikulum vitae atau profil. Kamu menempuh pendidikan SMA berapa tahun? 3 tahun. Pendidikan SMP berapa tahun? 3 tahun. Kalau dia ngomong begitu, punten nih tanda kutip, itu berarti dia nggak menyampaikan yang sebenarnya. 3 tahun nya. Orang sekolah dari jam 7 sampai dengan jam 2 unggul. Gitu. Iya, benar. Berarti itu 24 jam, Mas. Hari 3 tahun mah kan berarti satu hari 24 jam dikali 360 hari gitu kan. Benar. Total 3 tahun. Iya, kalau di itu kan di sekolah biasa kan enggak dihitung satu hari. Can dipotong libur eta. Can dipotong mungkin 24 jam itu tuh enggak tahu berapa hari. Gitu kan berarti kurang dari. Kalau di pondok pesantren benar-benar pendidikan 24 jam itu berarti walaupun dipotong libur itu kalau bisa dikatakan berapa menempuh tingkat SMA 3 tahun. Benarnya 3 tahun. Ya sih benar, walaupun di pesantren itu udah libur kan, udah pulang ke rumah, tapi si pembelajaran di pesantren itu ke bawah juga di rumah kayak kegiatan-kegiatan kan. Iya, bisa sama gitu. Kan? Iya. Jadi artinya gitu. Kalau di SMA mah kan nggak nyampe 24 jam sekolah. Bagaimana dia bisa dihitung 3 tahun? Iya. Dan kurang. Mungkin kalau di SMA mah memang benar kan kalau disebut pembelajaran itu hanya sebatas di dalam kelas kan. Udah keluar masih ada kemungkinan terkontaminasi lagi dengan lingkungan yang lain kan. Itu gitu. Iya. Jadi yang benar-benar menerapkan sekolah kalau ikutin aturan pemerintah pendidikan 13 tahun ya. Iya. SMP SMA nate eta teka etang tah mun sekolah mah. Iya, benar. Berarti cuman 7 taruhlah dia belajar 8 jamnya sehari gitunya. Berarti 8 kali 360 cuma dapat 360 bagi 8 nggak nyampe. Iya. Gitu. Jadi bohong kalau 3 tahun tuh ya. Ya ini ya apa namanya analogi iya, gitu kan, analoginya gitu. Dan gini nih, nah sekarang untuk membuat mungkin yang di luar sana supaya menarik, supaya lebih pengen masuk pesantren nih, mungkin kita akan coba bahas apa sih mungkin dari pengalaman Aresto juga selama mondok dulu, enaknya di pesantren itu gimana sih ya? Supaya orang-orang tahu tuh enak sih. Ya enggak. Tapi kalau ini sih kalau Rifan kan mungkin kalau udah pulang rumah memang kalau pas di pesantrennya itu memang iya kata Aresto memang gak enak, tapi pas pulang ke pesantren kenapa ya suka jadi pengen pesantren lagi gitu. Gitu. Kalau udah alumni orang suka asli emang ini mah fakta, pas udah pulang ke rumah tuh jadi keinget suasana pesantren tuh gak pernah kelupakan, bahkan sampai ingin mondok lagi gitu kan. Kenapa seperti itu? Iya. Ya itu apa namanya rasa kepemilikan lah lagi-laginya. Kalau misalnya
Saya kira dulu kan kalau orang kan masuk pondok itu sekali lagi apa namanya? Beda-beda motif ya, beda-beda motif gitu kan. Tapi sepunten ya, pernah ada kalau nggak salah itu ungkapan atau gimana ya, seseorang boleh jadi dia tidak merasa betah di pesantrennya, tidak merasa betah di pesantren. Tapi itu satu nih, kalau buat siapapun yang pengen atau yang pengen tahu apa sih keuntungannya di pondok itu, satu, nakal-nakalnya dia di pondok gitu ya, senakal-nakalnya di pondok, dia sedang berada di jalan yang memang wajib dia jalani sebagai manusia. Nah, ini penting tuh, senakal-nakalnya dia di pondok. Kenapa? Karena dalam kita hidup ini kan tadi kembali lagi ada yang memang fardu ain untuk dijalaninya. Fardu ain jalani. Sekarang begini, kalau sholat ya, itu fardu ain bukan? Fardu kan, wajib kan? Wajib. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sakit, pengusaha, mau dia sakit, mau dia sehat gitu kan? Mau dia pedagang, mau dia bukan, mau dia kaya, mau dia miskin, sama. Tapi kalau dia jadi ahli informatika, apakah semua orang harus jadi ahli informatika? Enggak. Dia ahli ekonomi, semua orang harus jadi ahli ekonomi tuh? Ente kan? Enggak harus. Jadi ahli politik enggak semua. Jadi orang jadi pengusaha enggak semua harus jadi pengusaha. Jadi guru enggak semua harus jadi guru. Nah, tapi kalau sholat dia mesti. Kalau dia sholat aja mesti, maka belajar ilmu sholatnya menjadi wajib. Belajar ilmu sholatnya wajib. Itu sholat tidak sah tanpa wudhu, maka dia harus belajar wudhu. Untuk belajar itu semua, dia belajar ilmu fikih. Nah, sekarang iman kepada Allah itu wajib apa enggak? Wajib banget. Jadi muslim tuh iman kepada Allah. Maka mempelajari ilmu tauhid menjadi wajib. Seluruhnya itu diajarkan di pondok pesantren. Sebelum yang lain-lain kan. Sebelum yang lain-lain. Nah, maka orang yang sabangor-bangorna, sanakal-nakalna, samacehna santri mincrak di pondok, itu sih dia sedang dalam rangka menjalani itu semua, gitu, menjalani itu semua. Eta artina tidak ada alasan untuk tidak berbahagia, tidak bergembira siapapun yang belajar di pondok atau siapapun yang memilih pondok pesantren. Betul sih. Nah, itu apa namanya? Itu yang membuat seharusnya ini kalau siapapun yang dengar di sini, ini apa namanya? Kabar gembira gitu ya. Kabar gembira apa namanya? Buat siapapun yang memang pesantren di pondok pesantren, belajar di pondok pesantren. Nah, kalau misalnya saya tidak membanding-bandingkan ya, andai kata misalnya di sekolah juga memang mereka tahu mana yang lebih penting bagi masing-masing individunya. Akhlaknya itu sumbernya kan dari mana? Dari pendidikan agama juga. Begitu. Iman kepada Allahnya bagaimana, amaliyahnya bagaimana. Itu dalam pandangan hidup Islam itu yang wajib tuh. Sebelum ke yang lain-lain. Bentar. Lagi podcast dulu ya. Nah. Terus dulu Ares tuh pas waktu di pesantren, orang-orang itu punten nih teman-teman ada yang wah itu teh digundulnya. Kalau dulu disangsi
Sanksi itu dibotak. Pesantren suka di kalau saya dulu kalau misalnya melanggar aturan dibotak. Terus apa namanya teh? Wah, maco lah gitu. Ada yang pinter, ada yang wah hese nangkep ngapalkeun gitu, teu nerap-nerap gitu. Tapi alhamdulillah dibarokah gitu ya, karena memang sekian tahun dididik di pondok pesantren gitu. Hampir sebagian besar itu mereka jadi wong lah gitu kalau bahasanya. Iya. Jadi sesuatu. Kenapa ya kalau di pesantren itu kayak gitu? Kalau ada yang mungkin banyak juga yang kejadian seperti itu. Ada yang di pesantrennya tuh nakal pas pulang ke kampung tuh jadi gitu. Itulah mungkin gak tau barokah itu yang disebut barokah itu seperti itu. Ya itulah makanya saya kayak nggak tahu apakah itu terjadi di lembaga pendidikan yang lain gitu ya. Tapi sejauh saya melihat itunya, karena tolak ukur kesuksesan keberhasilan itu udah lain. Iya. Orang di pondok pesantren itu. Coba sekarang itu ini nih pesantren yang masih benar-benar menjaga nilai-nilai itu ya. Dulu itu di zaman sebelum angkatan saya itu, ijazah pesantren itu gontor itu belum diakui oleh negara itu ijazahnya. Tapi sebegitu bertahannya kiai untuk tidak kumaha ya supaya diakui ngikut kurikulum yang lain tetap dipertahankan itu kurikulum atau sistem yang sudah berjalan bertahun-tahun itu dengan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, tapi nilai-nilai yang dasarnya tetap. Itu alumninya jadi we gitu. Bahkan ada yang dia itu karena memang pas-pasan dulu kemampuannya, ketika di situ sekarang udah jadi doktor, udah jadi dosen di kampus segala macam. Nah itu keutamaan yang memang jarang kenapa? Tadi mungkin barokah. Mungkin barokah. Tapi satu, mentalitas Oh iya sih, betul. Mentalitas. Itu sih yang kalau menurut Ipan yang paling penting. Sekarang enak ya, anak sekolahan. Mereka merasa ya sekolah mah kumaha we kayak menang ijazah. Iya. Hanya dengan ijazah lah dia bisa melamar pekerjaan sana sini. Iya, betul. PKT geus lulus segala macam. SW anggar neangan gawean teh ya. Iya, betul. Tapi ari santri mah dia tidak membayangkan bahwa dia nanti tuh bekerja apa andalannya selembar kertas apa. Iya, gitu kan. Makanya dia benar-benar mengisi dirinya dengan kemampuan, dengan ilmu gitu. Sebabnya apa? Dia harus bertarung. Iya. Dengan kehidupan dia nanti gitu. Iya. Berarti dia akhirnya ngupgrade kemampuan dirina gitu kan. Ngaji bener, tolap ilmu bener gitu kan. Terus mujahadahna bener, doa segala macam. Nah, maka sandarannya beda gitu. Itu mentalitas. Santri mah siap bertarung dengan kemampuan dirina. Iya. Punten yang bukan santri ya. Punten yang bukan santri mah dia bertarung mengandalkan selembar kertas. Ya, betul sih. Dia cuma bisa naon bisa. Jam bergantungnya itu ke situ ya. Jadi mentalitasnya ini dan loba kekhawatiran anak. Ya, betul. Kudu mah pesantrennya eta canaon kawinkeun ke kiainan sok udahlah. Can boga naon kalau udah siap ya udah gitu. Yeah. Sok usaha berdua dengan istri bagaimana gitu kayak di pondok-pondok, bahkan yang salaf gitu pondok-pondok masih itu tuh. Untuk ngandalkan orang gawe naon, yang penting mah halal pekerjaannya segala macam, siap berjuang. Ini gitu. Untuk disingsieunan kayak gawe kumaha ieu tuh gak punya ijazah. Iya sih betul, berarti mentalitasnya juga ya. Itu mentalitasnya. Karena itu penting mendidik karakternya. Banyak teman-teman saya yang dulu di pondok pas-pasan gitu. Jadi kelas mah
boleh jadi kelasnya Z, X gitunya gitu, tapi di luar dia B. Wah. Gitu. Nah, itu lain lumayan makanya. Santri mah mesti begitu. Jadi apa keistimewaannya itu yang bikin happy itu begitu tuh. Nggak akan susah ini. Sesusah-susahnya dia misalnya hidup gitu, tapi di dalam apa namanya, di dalam sanubari paling dalamnya itu dia, saya pasti insya Allah jadi balik seharusnya gitu ya, seharusnya saya sekarang udah lulus dari SMP. Dulu aku kan pernah ngerasain sekolah umum ya. Iya. Seharusnya saya kembali minta doa ke guru, tapi saya kadang lebih minta doa ke guru di pesantren kan. Iya sih benar ya. Gitu. Padahal kita sama-sama guru guru fisika gitu, sugan gitu orang minta doa ke guru fisika. Karena mungkin kita pahamnya sesudah di pesantren mungkin ya, itu. Karena ya itu ikatan batin ya. Ikatan batin misalnya kalau dulu di pondok kan kita totalitas 24 jam gitu. Ya itulah apa namanya suka dukanya. Lika-likunya sama. Tanpa mengurangi tanpa mengurangi tanpa mengurangi rasa hormat RSU terhadap mereka yang juga menempuh di sekolah umum. Kalau memang itu mentalnya sama, boleh jadi ya potensi sukses gitu. Iya. Jadi sering salah kaprah begitu. Anak-anak itu orientasi sekolah itu hanya untuk mencari bekerja gitu kan. Ya memang apa namanya, ini jadi persoalan. Kenapa? Karena satu, kalau tidak dibetulkan ini orientasi iya untuk dibenarkan ya orientasi itu menjadi anak-anak, satu dia tidak cinta ilmu ya gitu. Mereka tidak cinta ilmu dan mereka salah memahami ilmu ya. Nah, kalau sudah salah di tahap awal begini, kesananya jadi salah ya gitu kan. Amal lagi salah, punten-punten amalnya salah. Sekarang begini, ada Imam Ghazali itu menyampaikan pada awalnya seseorang itu mencari ilmu bukan karena Allah ya, tapi nanti ilmu itu akan menolak untuk diambil kecuali oleh mereka yang mencarinya karena Allah. Masya Allah. Nah, itu begitu. Maka lah pertama kali itu mungkin anak-anak motifnya macam-macam tadi, termasuk untuk mencari pekerjaan. Tapi tugasnya pendidikan, guru, segala macam, ustadz itu pada akhirnya mengarahkan si anak untuk mempunyai orientasi yang benar, yang lurus gitu. Makanya di sini di santri dia kasih tahu ta'limu ta'lim gitu kan. Wajib untuk belajar ilmu ta'limu ta'lim. Karena di situ diajarkan niat dalam menuntut ilmu itu bukan untuk mencari dunia malah. Apalagi itu ya, apalagi di pesantren ya. Iya. Ihya'uddin di situ malah disebutkannya. Untuk apa? Untuk menghidupkan agama. Ya, untuk menghidupkan agama. Izalatal jahli, untuk menghapus kebodohan. Nah sekarang begini, kalau misalnya orang nanya orientasinya ke bekerja ya, capek-capek sekolah di SD, ke SMA gitu, tahun-tahun, logikanya gini, terus nyari kerja susah. Iya, aduh, mau baju, ngebuang duit yang mana coba, orientasinya gitu kan. Ente mendingan kursus kilat sebulan gitu ya. Betul sih. Ku kursus kilat gitu. Kalau bahasa Sundanya mah capek teka pakai. Untuk apa gitu? 13 tahun belajar untuk kalau misalnya orientasi nyari kerja pas neangan gawe enggak ada. Susah. Makanya itu jadi akhirnya dia apa? Jadi mentersangkakan atau jadi menyalahkan sekolah pendidikan. Yang kieu mah nah capek-capek ijazah teguna gitu kan. Bukan tidak penting itu ijazah. Kalau saya menganggapnya ijazah itu penting sebagai bentuk tabarukan saya bahwa saya ini pernah ngaji, bahwa saya pernah belajar, ini saya hargai betul-betul. Ada ilmu di situ. Iya betul. Nah,
bukan untuk di sebar-sebar semata-mata untuk nyari sesuap nasi. Iya sih betul. Nah, bukan semata-mata walaupun itu dibutuhkan misalnya kerja di mana-mana misalnya gitu ya. Tapi bukan untuk itu. Jadi mungkin ijazah itu lebih bagusnya untuk kita lihat, oh saya tuh pernah belajar, berarti saya tuh harus mempertanggungjawabkan ini buktinya ya, gitu. Aja tamam. itu jadi sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, betul. Nah, sekarang kalau orientasinya, kesalahannya di mana nanti? Kalau orientasinya salah tuh, mereka capek-capek belajar untuk nyari kerja begitu. Orientasinya kan kalau untuk nyari kerja, untuk nyari kerja berarti kan untuk mendapatkan penghidupan yang baiknya. Penghidupan yang baik dengan ukuran materinya. Bisa makan, bisa beli ini, beli itunya. Berarti semurah itu ya. Nah, pada akhirnya dia nanti, nih kalau salah di awal dalam memahami ilmu, konsep ilmu itu, salah dia nanti ngamalinnya. Iya. Pada saat dia ilmu sudah didapat, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, orientasinya pasti ke arah materi. Iya. Lihat ya nanti berapa banyak orang untuk bisa dapat kerja enak dia harus ngeluarin duit. Iya. Nebus di pabrik mana gitu kan. Rek asupnya 10 juta. Sogok. Oh, aing neangan duit kalau kan ngeluarkan duit ya gawe teh. Iya. Mungkin kalau misalkan ngeluarin uang buat bekerja misalkan 10 juta itu 1 tahun juga nggak belum tentu ke itu ya. Belum tentu kebalikin. Iya. Terus di tempat pekerjaannya dia bekerja segala macam. Orientasinya hanya bagaimana dia mendapatkan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Iya. Bahkan rek halal rek haram. Iya. Nyari objekan, korupsi gitu kan. Karena sejak awal dia nyari ilmu bukan untuk orientasi yang benar tadi, untuk menghidupkan agama, untuk menghapus kekufuran, bukan dia untuk nyari duit. Iya, betul. Kenapa segawenan nyangan duit, Pak? Nah, kalau santri itu sebodoh-bodohnya santri, kiai itu, kalau santri-santri dulu itu gimana supaya mereka itu di masyarakat bermanfaat. Ya, mereka jadi pejuang. Betul. Diarahkannya begitu. Akhirnya apa? Jadi pejuang beneran. Santri-santri itu ngajar, jadi guru. Sekarang mana yang jadi guru? Gajinya letik segala macam gitu. Ya. Karena apa? Karena orientasinya ke sana. Yang dimuliakan itu ngempek nih ke sistem yang lain. Yang dimuliakan juga mereka yang hanya bisa menguntungkan negara. Iya. Betul juga sih. Dimuliakan misalnya ya konglo apa segala macam. Coba yang benar-benar berjuang di bawah. Iya. Ngajar anak-anak, ngajar ngaji. Kadang bayaran dengan kehidupannya begitu. Nah, intinya semua kesalahan dari awal tuh. Kesalahan dari awal. Apakah itu kesalahan dari sistemnya apa gimana ya itu? Kalau sistem pendidikan alam ya. Yeah. Sistem pendidikan yang jelas kalau kita baca itu, saya baca arahan pendidikan kita itu untuk menjadikan manusia beriman dan bertakwa. Entah itu dilaksanakan atau tidak di sekolah-sekolah. Tapi paling tidak kalau kita mengoreksi diri sewaktu di lembaga pendidikan ini, kalau memang lembaga-lembaga pendidikan ini konsisten dengan yang namanya pendidikan, itu dia harus mengarahkan anak-anaknya menjadi terdidik. Ya. Menjadi terdidik itu bagaimana? Mereka tahu tujuan pendidikan itu apa? Ya. Tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu kan menjadikan ngedidik manusia kan? Ya. Bukan ngedidik benda. Dan mungkin di sekolah juga kan ada juga kan yang namanya visi dan misi dan visi dan misi itu kebanyakan dibuatnya sebagai formalitas aja. Nah, ya saya nggak tahu. Seharusnya memang kalau visi misinya benar ya. Cuma jangan visi misi lagi udah salah misalnya. Yeah. Jadi visi itu harus ideal di mana-mana. Iya. Dan seperti kayak gini misalnya menjadikan manusia bermanfaat dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Itu ideal. Iya. Harus begitu, nggak apa-apa. Iya sih. Oh, ini sih umum itu. Nah, sekarang misinya itu
harus mengacu kepada visi itu. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai saya agak itu makanya memutus orientasi itu untuk ke situ bekerja, jangan. Ya. Soal dia bisa bekerja atau tidak nanti itu soal yang lain. Ya. Kalau ini manusianya terdidik, itu dia mau bekerja atau tidak, dia pasti bisa mengatasi hidupnya. Ya. Mengatasi itu kan yang penting. Enak kumaha kan Allah mah suka-sukanya ngasih cobaan hidup ke orang itu. Ya. Tiba-tiba dikasih hidup pas-pasan. Kalau dia dikasih hidup pas-pasan, apakah dia tiba-tiba kita bisa bilang dia tidak sukses? Belum tentu. Belum tentu. Kalau dia hidup pas-pasan, tapi dia bisa mengatasi kehidupan anak, tidak frustasi, tidak stres, struggle, tetap berjuang segala macam, itu sukses tuh dia. Kan Nabi sama sahabat pernah diboikot. Wah, cenah ieu. Berarti Allah teu sayang ka ieu Nabi jeung para sahabat dibere kasusah terus. Berarti teu sukses tuh. Nggak bisa kan kita mengatakan orang yang susah itu tidak sukses, tidak. Tapi bagaimana dia bisa mengatasi itu? Bukan soal dia. Orang mah kadang ya orang reuninya gitunya. Wah, nu can sukses. Mencari sukses itu pasti insecure gitu. Insecure mau datang gitu. Coba ukuran yang dalam pikiran kita yang disebut sukses itu berarti naon tah? Berarti pekerjaan gitu kan. Mobil gitu. Bawa mobil teh ke tempatnya gitu kan. Udah mapan gitu lah. Udah mapan belum? Mapan itu kan berarti ukuran materi kan? Iya. Nah, itu cara pandang gitu ya. Dan cara pandang suksesnya itu dari materi gitu ya. Makanya kayak Imam Zarkasi dulu orang sukses, orang besar dalam pandangan Gontor itu adalah orang yang mengajarkan alif bata meski di kampung-kampung kecil, di masjid-masjid kecil, di kampung-kampung kecil, di surau-surau kecil. Imam Zarkasi ngucapin eta. Oh, matakan ketika ada yang kembali ke pondok, nggak ada yang can sukses can naon hanya karena dia itu bawa mobil atau duitnya seetik. Nah, ini pembahasan ini juga penting juga nih untuk memahamkan di luar sana juga ini gitu. Boleh lah itu untuk memahamkan bahwa ukuran sukses itu bukan hanya materi gitu ya. Nah, itu kan ukuran sukses pandangan hidupnya itu berarti. Ya itulah. Ini masih ada waktu. Itu cukup sih. Masih cukup. Waduh, kayaknya udah cukup ya. Kalau misalnya itu tadi mau bahas bisa panjang ting, nanti kita lanjut aja di episode berikutnya nantinya. Ya mungkin kita di pertemuan berikutnya. Stop dulu lah. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke, siap. Ya, mungkin teman-teman mungkin pembahasan pada pertemuan ini sampai segitu dulu ya. Karena melihat waktu udah lewat juga ya. Jadi sambung ngobrol-ngobrolnya lagi, ngobrol. Insya Allah nggak terlalu ngalor ngidul ini, Mas. Tersistem. Ya, mungkin jangan lupa juga ya untuk supaya tidak ketinggalan obrolan-obrolan kita. Respon ada respon dari. Ya, mungkin supaya ada respon dan notifikasi kalau kita memposting videonya. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya untuk dukungannya juga ya. Siap. Ya. Mungkin ya terima kasih ya Restu atas ilmunya, semoga bermanfaat ya, semoga menjadi manfaat juga buat yang nonton juga, khususnya buat Ana juga nih ya. Banyak ilmu-ilmu yang Ana serap juga dari pembahasan barusan ya. Mungkin ya itu saja ya teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.